Kabarto, selamat datang di Kabarto YouTube channel membahas seputar berita otomotif. Nah, di samping kanan dan juga kiri gua sudah ada sebuah sedan dari Honda yang memiliki banyak perombakan baru yang pastinya sangat istimewa. Nah, di samping kanan dan kiri gua sudah ada all new Honda Accord HEV. Nah, penasaran semenarik apa dan sekeren apa fitur-fitur di dalamnya? Karena sebenarnya mobil ini udah banyak perubahan yang semakin keren nih. Penasaran kayak apa? Stay tune terus di YouTube channel Kabar Oto. Nah, kalau ngomongin all new Honda Accord HEV, nggak bosan-bosan kita akan bahas dari tampilan depannya. Kenapa nggak langsung ke fitur ataupun mungkin highlight bagian yang penting-penting aja? Nggak bisa gitu, karena apa? Karena sebenarnya kalau di all new Honda Accord HEV ini banyak hal yang berubah dan semakin diperbaharui, khususnya fitur-fitur mulai dari depan, belakang sampai dalam nih sob. Contohnya adalah kalau kita bisa lihat nih, untuk all new Honda Accord HEV ini memiliki lampu utama atau headlamp tidak hanya reflektor LED aja, melainkan di tengahnya, kalau sobat Kabar Oto perhatikan, di sini terdapat LED proyektor yang pastinya bisa membantu perjalanan sobat Kabar Oto menjadi lebih terang, apalagi saat berkendara di malam hari. Oh ya, ada satu hal yang menarik juga. Kalau sobat Kabar Oto perhatikan, di setiap sudut ujung di bagian headlamp kanan dan kiri, di sini terdapat lampu kecil yang nantinya bisa terintegrasi dengan radius putar dari lingkar kemudi dan juga ban Accord HEV 1 ini. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk membantu saat kita ingin berbelok, headlamp seakan-akan ataupun cahaya dari headlamp seakan-akan mengikuti arah ataupun radius putar kita sebagai pengendara. Nah, gue akan coba demonstrasikan ke sobat Kabar Oto terlebih dahulu ya. Nah, kurang lebih itu dia sob, gue udah demonstrasiin. Tapi kalau sobat Kabar Oto perhatikan, tadi di footage ada yang nggak bahwasannya ada satu hal menarik di balik dari grill yang dimiliki Honda Accord HEV 1 ini. Yang mana Honda Accord HEV ini memiliki active grill shutter yang ini menarik banget nih sob. Jadi kalau sobat Kabar Oto perhatikan detailnya, terdapat grill dan di belakangnya terdapat kisi-kisi yang bisa terbuka ketika mobil sedang menyala dan AC sedang menyala. Apakah fungsinya? Selain sebagai sebuah estetika, yang pastinya ini akan bisa membantu mengalirkan udara ke arah ruang mesin, yang pastinya bisa membantu sistem pendinginan nih sobat Kabar Oto. Ngomong-ngomong soal sistem pendinginan, nah kalau sobat Kabar Oto perhatiin nih, nah di sini terdapat air duct yang fungsinya benar-benar fungsi nih sobat Kabar Oto. Ini adalah air duct yang sebenarnya, jadi memang langsung terkoneksi ataupun bolong, jadi udara bisa masuk dan bisa mendinginkan area kaliper dari ban depan. Jadi bukan add-on aja, tapi bisa berfungsi dengan semestinya. Lanjut lagi. Nah, ngomong-ngomong masih soal di area depan nih. Biasanya kalau tim Kabar Oto ngebahas sebuah mobil di area depannya nggak terlalu banyak, tapi ini banyak fitur yang bisa kita bahas di area depannya. Apa? Yang pertama, jadi terdapat fitur menarik di area kap depan ataupun kap mesin dari Accord HEV ini, yang adalah ini fitur yang bisa membantu pedestrian, setidaknya meminimalisir pedestrian ketika terjadi insiden ketika ditabrak oleh Honda Accord HEV. Yang pertama adalah, jadi ujung kap dari mesin Honda Accord ini bisa terangkat setinggi 10 cm apabila ketika mobil ini
menabrak pedestrian ataupun pejalan kaki. Apakah fungsinya? Area ini bisa terangkat 10 cm yang fungsinya adalah bisa meminimalisir cedera dari pedestrian atau pejalan kaki ketika menghantam area dari kap mesin depan. Lanjut lagi. Kalau sobat Kabarto perhatikan di sini sudah clean, tidak ada lagi nozzle dari wiper karena layaknya mobil-mobil mewah Eropa, nozzle-nya pun sudah terintegrasi ataupun terkoneksi dengan wiper yang ada di Honda Accord HEV nih sobat Kabarto. Dan coba kita balik lagi ke depan. Ngomong-ngomong soal mobil ini, fitur safety-nya pun cukup banyak. Tapi yang sobat Kabarto bisa lihat dengan seksama, dari depan aja kita udah bisa nemuin total ada 4 sensor yang ada di area depan, kiri dan kanan. Lanjut lagi ada juga fitur Honda Sensing yang radarnya terkoneksi di depan ataupun kameranya ada di depan, tapi justru sensornya ada di balik logo ini nih sob. Nah, jadi yang menarik Honda Sensingnya pun cukup combo nih perpaduannya. Yang di situ, yang di atas adalah fungsi dari kamera radarnya, tapi justru sensornya ada di depan. Nah, positifnya adalah ketika sensor ada di depan, pasti tingkat akurasi dari fitur-fitur yang bekerja dari Honda Sensing ini akan jauh lebih akurat karena justru letaknya ada di paling depan sebuah mobil. Nah, sekarang kita geser ke samping nih sob. Nah, kalau kita geser ke samping, sebelum kita ngebahas mengenai tampilan sampingnya ataupun bannya, tapi gue pengen kasih tahu dulu nih. Honda kali ini mulai berinovasi dengan tampilan atap yang mana kalau sobat Kabarto perhatikan di sini tidak ada silen lagi, yang mana justru area besi dari atapnya ini ataupun plat dari atapnya ini terlihat seamless nih, seperti menyambung walau ada lekukannya, tapi ini tidak terpisah, jadi menyambung. Kalau biasanya kita bisa lihat di sini ada silen. Nah, tapi di sini sudah dihilangkan, jadi itu merupakan salah satu cara Honda untuk semakin menyempurnakan desain mobilnya dan juga menunjang bagian dari aerodinamika mobil buatan mereka, khususnya Honda Accord HEV. Nah, ngomong-ngomong, kita sekarang lagi dari samping dan kita pengen lihat nih. Gue pengen kasih tahu ke sobat Kabarto bahwasannya ini merupakan all new Honda Accord HEV tapi RS nih sobat Kabarto. Apa ciri paling signifikannya? Yang pertama, jelas body kitnya nih sob. Body kit terlihat dari area bumper depan, samping dan juga belakang, nanti bisa di highlight. Itu terlihat ciamik banget, yang mana sebenarnya peruntukan sedan yang cukup luxury ini emang biasa buat bos-bos sih. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat juga, bos pasti juga pengen terlihat lebih sporty dari segi tampilannya. Nah, mumpung lagi ada di samping, gue juga pengen kasih tahu nih ke sobat Kabarto bahwasannya ada hal menarik. Nah, di sini terdapat sistem perlampuan mulai dari handle pintu depan, dan kita bisa lihat nih di bawah juga terdapat lampu tambahan. Berhubung ini terang, jadi kita bakal karena lantainya terang mungkin gak terlalu kelihatan. Cuma bisa dilihat dari refleksnya atau pantulan di sini ada lampu tambahan yang bisa membantu sobat Kabarto kalau misalkan mau masuk mobil di malam hari. Nah, pas juga nih, gue pengen bahas juga ke sobat Kabarto bahwasannya kalau di sini terdapat ambient light yang sebenarnya bisa difungsikan ataupun bisa dikustomisasi warnanya sesuai dengan keinginan kita, dan juga ini bisa berubah-ubah warnanya saat kita melakukan berbagai macam aktivitas. Misalkan saat pintu terbuka, lampu akan berwarna kuning, tapi saat kita tutup ataupun saat AC sedang menyala, nanti warnanya akan menjadi biru. Ntar kita secara teknis akan kita coba juga gimana cara mengoperasikannya. Sekarang kita mau coba tengok ke area bagasinya. Nah, ini dia tampilan belakang dari all new Honda Accord HEV RS, yang mana sudah dilengkapi dengan antena shark fin dan juga tampilan belakangnya semi hatchback kayak gini sobat Kabarto. Dan ini adalah stop lamp ketiga, dan ini merupakan body kit tambahan ataupun body kit RS yang udah ada di depan, samping, dan sekarang juga ada di mini spoilernya seperti ini. Dan kita lihat
ini dia merupakan area bagasinya. Mungkin sekilas Sobat Kabarto melihat ini nggak ada bedanya dengan Accord generasi sebelumnya atau Accord non hybrid. Tapi jangan salah, sebenarnya area bagasinya ini semakin luas. Untuk luasnya sendiri, area bagasi ini adalah 568 liter. Kenapa? Karena kalau Sobat Kabarto perhatikan, udah nggak ada lagi yang namanya ban serep di area bawah sini, tapi di sini hanya toolkit aja. Nah, toolkit dan juga di sini ada untuk pengisian angin ban dan kotak P3K nih, yang jelas membuat area bagasinya semakin terlihat dalam dan juga clean. Nah, Sobat Kabarto penasaran kira-kira semenarik apa area kabinnya dan semewah apa? Let's go, kita langsung eksekusi dan juga kita akan lihat fitur-fitur keren apa aja yang ada di area kabin Honda Accord RS HEV. Nah, Sobat Kabarto, sekarang gua udah ada di area kabin dari all new Honda Accord RS HEV, yang mana kalau Sobat Kabarto perhatikan secara tampilan DNA sportinya memang udah kelihatan banget. Yang bisa dibahas pertama kali adalah stitching merah yang pasti jelas melambangkan sporty, apalagi kebanyakan mobil Honda seperti itu ya. Untuk kesan sporty, stitching merah itu menjadi hal yang utama. Tapi nggak cuma itu aja, karena sebenarnya kita akan bahas satu persatu. Yang menariknya, dari area kabin ini speakernya atau audionya sudah dilansir dari Bose, yaitu speaker 12 titik dan ditambah dengan subwoofer yang ada di belakang nih sob. Lanjut, kalau kita lihat tampilannya, di sini kita bisa lihat yang mana untuk joknya sendiri modelnya udah semi bucket, dan juga semua pengaturannya sudah full electrical, baik untuk pengemudi seperti ini dan juga untuk penumpang depan, dan sudah dilengkapi juga dengan lumbar support nih sob, yang pastinya ini bakal asik dan nyaman banget buat adjustment Sobat Kabarto saat berkendara menggunakan sedan keren satu ini. Dan ada memorinya juga nih, jadi kita nggak perlu setup, kita tinggal settingan kita. Jadi setiap kita selesai berkendara dan kita pengen berkendara esok harinya, setup posisi berkendaranya pun udah versi kita nih. Lanjut, sekarang kita nyalain dulu mobilnya supaya kita bisa lihat apa aja yang bisa kita lihat dari monitor cluster instrumen dan juga monitor infotainmentnya. Tapi sebelum kita membahas mengenai monitor cluster instrumen dan juga monitor infotainmentnya, gue pengen kasih tau dulu nih, sebenarnya kalau misalkan dari samping sih nggak akan kelihatan, cuma terlihat oleh si pengemudi aja, yang mana terdapat head up display yang gede nih Sobat Kabarto. Dan kalau Sobat Kabarto perhatiin juga, untuk head up displaynya ini dia tidak hanya warna hitam putih ataupun monokrom saja, melainkan warnanya pun cukup atraktif dan membuat kesan berkendara semakin menyenangkan. Head up display ini sendiri adalah ukurannya 11,5 inci yang bisa terkoneksi dengan navigasi, source audio. Oh ya Sobat Kabarto, di sini Sobat Kabarto gue pengen kasih tau juga bahwasannya terdapat beberapa pilihan yang bisa ditampilkan dari head up displaynya. Jadi nggak sekedar head up display kaleng-kaleng, melainkan head up displaynya pun bisa terkoneksi dengan radio, USB, Bluetooth, Apple CarPlay, dan Android Auto. Dan juga bisa di customize nih Sobat Kabarto, dan kita bisa fungsiinnya dari tombol yang ada di sebelah kiri lingkar kemudi. Dan sekarang kita akan bahas tampilan dari monitor cluster instrumennya. Untuk monitor cluster instrumennya sendiri ukurannya adalah 10,2 inci, yang mana di sini tampilannya animasinya cukup baik dan juga asik banget nih kalau kita perhatiin. Dan di sini juga bisa untuk ngecek navigasi nih Sobat Kabarto. Jadi rasanya kita nggak bakal hilang arah nih kalau misalkan naik si new Honda Accord HEV 1 ini, yang mana untuk navigasinya ada di monitor infotainment, monitor cluster instrumen, dan juga di head up display. Jadi tiga-tiganya semua layarnya bisa nampilin navigasi. Lanjut lagi, geser ke samping. Nah, kalau kita geser ke samping, di sini terdapat monitor infotainment yang jadi ini benar-benar menyenangkan ya Sobat Kabarto, karena justru monitor infotainmentnya ini sendiri
punya kesan yang mewah banget. Dan kalau Sobat Kabarto perhatiin, ini bener-bener clicky banget nih Sobat Kabarto. Dan terdapat bunyi seperti ini, cetik-cetik. Nah, terkesan kayak kita lagi main video game nih Sobat Kabarto justru. Dan ini bisa terkoneksi dengan Android Auto dan Apple CarPlay juga. Dan ada yang menariknya juga nih Sobat Kabarto. Mobil ini monitor infotainmentnya bisa jadi modem ataupun wifi buat kita penghuni ataupun yang ada di dalam mobilnya. Nah, untuk monitor infotainment ini sendiri ukurannya 12,3 inci. Yang mana tadi gue udah bilang, di balik dari monitor infotainment ini sendiri udah disediakan kuota ataupun kurang lebihnya kita kayak beli sebuah smartphone nih. Jadi kita bisa dapetin sinyal ataupun wifi dari monitor infotainment 12,3 inci ini, karena monitor infotainment canggih ini juga udah dilengkapi dengan Google built-in yang terkoneksi dengan Google Play, Maps, dan juga Google Assistant. Gua akan contohin ya. Oke Google, goes to Bandung. Navigating to Bandung. Nah, kurang lebih seperti itu Sob untuk mengoperasikannya. Jadi untuk voice command-nya sendiri akan langsung terkoneksi sama yang namanya fitur Google built-in. Canggih banget kan? Selain mewah, untuk tampilan ataupun pengaturan dari tampilan all new Honda Accord RS HEV ini sendiri cukup gampang nih Sobat Kabarto, karena semuanya terintegrasi dengan mudah di monitor infotainment-nya. Dan contoh nih ya, kalau kita mau setup lampu ambient-nya. Untuk lampu ambient sendiri ini cukup menarik nih, karena terdapat dua pilihan. Yang pertama ada rekomendasi warna dan juga warna tema. Nah, coba kalau kita ke warna tema terlebih dahulu. Jadi sekarang ini posisinya lagi ada di Ignite Red. Dan kalau kita mau ubah misalnya ke warna Calm Moonlight, nah langsung akan berubah. Kita pergi ke Pure White, ganti lagi Opal Mist. Jadi untuk lampu ambient sendiri pun cukup detail banget ya Sobat Kabarto untuk warna-warnanya, ada Night Aqua Blue dan lain sebagainya. Kalau balik lagi rekomendasi warna, apakah rekomendasi warna? Jadi gue akan kasih tahu nih ke Sobat Kabarto. Jadi ketika kita pilih semua mode, misalkan awalnya seperti ini nih, awalnya tidak ada centangnya, tapi kita pilih semua warna, maka nantinya lampu ambient akan bisa berubah sesuai dengan warna-warna yang kita pilih. Misal kita ingin meningkatkan suhu udara dari pendingin udara mobil ini, nanti akan berubah menjadi warna biru. Tapi warna biru tidak akan berfungsi ketika kita menonaktifkan warna biru. Cukup simple tapi menarik juga. Lanjut lagi. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada aliran daya. Nah, di sini kita bisa lihat nih Sob. Jadi untuk settingan aliran daya ini terkoneksi dengan yang namanya EV switch yang ada di konsol tengah ini nih Sob. Jadi gue akan kasih tahu sedikit teknik buat Sobat Kabarto gimana caranya mau ngisi daya ataupun ngisi baterai dari mobil ini tanpa ribet-ribet jalanin mobilnya. Yang pertama adalah gue pengen kasih tahu dulu. Untuk tombol EV mode-nya ini ada dua nih. Yang pertama ada auto, ada EV. Tapi gimana caranya saat posisi mobil diam, tapi kita mau isi baterainya? Tinggal pencet 2 detik aja. Nah, otomatis mesin akan menyala dan putaran mesin akan menyalurkan daya ke baterai, sehingga tanpa perlu kita jalanin mobilnya, otomatis baterai akan terisi. Gua pengen kasih tahu lagi salah satu cara buat ngisi daya baterai di mobil ini. Seperti mobil EV kebanyakan yang mana kegiatan ataupun aktivitas deselerasi itu akan berpengaruh ke pengisian daya baterai. Tapi yang menariknya untuk pedal shift dari Accord Hybrid ini bisa difungsikan juga sebagai settingan deselerasi yang totalnya ada 6 saat kita di mode D ataupun mode drive nih Sob. Jadi total ada 6 ya Sobat Kabarto. Yang pastinya kalau 6 tuh semakin keras, tapi untuk aliran daya ke baterainya pun akan semakin besar juga. Mobil ini juga udah dilengkapi dengan total 4 drive mode nih Sobat Kabarto. Kalau misalkan biasanya itu cuma 3, total sekarang ada 4. Nah, di mana tombolnya atau tuasnya ada di sini nih, di konsol tengah. Tinggal pencet ke atas. Nah, di sini ada untuk dari yang pertama ya,
ada Econ ataupun versi irit bahan bakarnya, ada normal, ada sport, dan yang terakhir ada individual, yang mana ini bisa di setup dengan cara disesuaikan. Mulai dari powertrain kita bisa setup dari Eco, normal atau sport, kemudi normal atau sport. Nah, ini dia nih. Ada salah satu fitur yang menarik dari setelan individual ini, yang mana adaptive cruise controlnya ini ada pilihannya juga nih sob, yang mana secara tidak langsung Honda Sensing-nya terkoneksi juga dengan setelan dari individual, dan adaptive cruise control ini bisa kita pilih Econ atau normal. Apa bedanya? Jadi kalau kita setup adaptive cruise control dengan mode Econ, otomatis saat mobil di depan kita itu mulai berjalan, nah mobil ini ataupun Accord hybridnya akan ikut berjalan tapi versi lebih slow, lebih santai. Tapi kalau misalkan kita pilih yang mode normal, nah ini akan seperti adaptive cruise control pada umumnya. Tingkat sensitivitasnya lebih detail dibandingkan yang Econ, dia lebih slow. Nah, Sobat Kabarto pasti udah familiar buat pengguna mobil Honda yang udah terintegrasi ataupun terkoneksi dengan Honda Sensing. Biasanya di dekat tuas untuk lampu sein dan sistem perlampuan, kalau kita pencet, ini akan terkoneksi di monitor infotainmentnya dengan kamera yang ada di spion. Tapi yang menariknya lagi, di sebelah kiri sekarang sudah ada tombol nih, yang mana ini tombolnya untuk kamera 360. Nah, seperti ini nih kalau kita perhatikan. Nah, dan juga bisa kita adjustment untuk pencahayaannya, yang pasti bisa membantu tingkat safety kita saat berkendara nih sob. Lanjut lagi, kita tadi udah bahas mengenai monitor infotainmentnya. Nah, sekarang kita geser ke bawah nih. Ada apa dengan tampilan interior Honda Accord terbaru? Sudah terlihat canggih, futuristis, tapi classy juga nih. Nah, di sini terlihat seperti ada knob yang justru kalau sepenglihatan kita saat di awal masuk, wah, ini seperti jam digital yang terlihat sangat eksklusif. Tapi bukan Sobat Kabarto. Ibarat smartphone, ini merupakan shortcut. Nah, saat kita putar ke kanan, nah di sini terdapat beberapa pilihan yang mana ini bisa membantu kita untuk mempermudah. Misalkan kita ingin AC off atau on. Nah, lalu habis itu kita bisa melakukan settingan lainnya yang pasti ini akan mempermudah saat kita berkendara. Jadi kita tinggal putar-putar saja shortcutnya seperti ini. Dan ini merupakan salah satu bukti nyata yang mana tampilan dari kabin Honda Accord RS Hybrid ataupun HEV ini sudah meminimalisir atau memangkas banyak tombol-tombol. Nah, segitu dulu aja Sobat Kabarto pembahasan mengenai all new Honda Accord HEV, yang pastinya fitur-fitur dari tampilan luar sampai tampilan dalamnya banyak banget yang baru dan pastinya menarik. Kira-kira berapakah harga yang pas untuk mobil satu ini? Coba kasih tahu versi kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan pantengin terus YouTube channel Kabarto karena kita akan selalu mereview mobil-mobil terbaru. Gua Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review mobil selanjutnya. Bye.